saya Alvi Damayanti dari UPBJJUT Jakarta, Program Studi Agribisnis dan Penyuluhan Komunikasi Pertanian. Hari ini saya akan melakukan praktik teknik penanaman pada tanaman pangan utama yaitu singkong. Mohon disimak videonya sampai habis. Terima kasih. Saya melakukan praktik teknik penanaman tanaman pangan utama yaitu singkong di lahan pertanian milik warga yang lokasinya dekat dengan pemakaman Kober Cantang RW 04 Kelurahan Rawatrate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Lahan ini merupakan milik DKI namun dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penghijauan dan pertanian merupakan salah satu kegiatan penghijauan. Perkenalkan, saya Alvi Damayanti dari Universitas Terbuka Jakarta dari jurusan Agribisnis dengan Pertanian. Saya di sini hendak meminta izin untuk melakukan praktik teknik budidaya tanaman pangan yaitu singkong. Kalau saya boleh tahu dengan Ibu siapa saya bersama? Ibu Siti. Ya. Ibu Siti ini saya mau tanya sedikit pertanyaan. Nanti habis itu baru saya melakukan praktik teknik budidayanya. Pertanyaan yang pertama itu kan jenis varietas yang ditanam ini singkong ya Bu ya. Asal usul benihnya atau batangnya itu dari beli ya Bu ya. Terus tanam dari ya jadi banyak tuh. Terus batangnya bekas diambil ubinya. Jadi ditanemin lagi. Jadi pokoknya Ibu cuma tahu itu asal usul belinya tuh beli aja ya Bu. Tapi kalau kayak bersertifikat atau tidaknya tuh kurang tahu ya Bu. Oke deh kalau gitu. Terima kasih ya Bu. Saya mau lanjut untuk melakukan praktek. Terima kasih Bu. Mari. Tahap penyiapan lahan ini kita melakukan proses pembajakan dan juga pembersihan gulma ya, terutama seperti rumput-rumput ini kita bersihkan semua, kita cabut dan kita kumpulkan menjadi satu seperti ini, kita diamkan saja. Nanti ini juga bisa menjadi pupuk alami atau pupuk organik bagi tanaman singkong itu sendiri. Dan setelah kita melakukan pembersihan rumput, kita melakukan pembajakan lebih ke pembajakan sederhana, hanya untuk menggeburkan tanahnya saja, dan kita tidak perlu harus menunggu waktu 1 hari ataupun 2 hari karena singkong ini tidak seperti padi ya. Jadi saat ini setelah melakukan pembajakan, kalau kita membuat bendengan, nah di saat itu juga kita bisa langsung menanam singkongnya. Selanjutnya ini kan sudah dibersihkan lahannya, juga sudah cukup bersih dari gulma ya, dan juga selanjutnya saya akan melakukan pembajakan dan sekaligus pembuatan bedengan untuk penanaman singkong. Selanjutnya ini proses pembajakan dan pembuatan bedengan. Prosesnya ini saya dibantu oleh petani di sini. Jadi seperti ini ya prosesnya. Jadi tanahnya yang sudah dibersihkan dari gulma ini dibajak supaya gembur saja tujuannya. Nah ini udah selesai pembuatan bedengannya. Selanjutnya tinggal proses penanamannya saja ya. Oke, terima kasih ya Pak. Harus memilih bibit singkong yang berkualitas, terutama kita harus pilih karena dia menggunakan teknik stek batang, jadi kita harus memilih batang yang sehat, yang tidak ada penyakit dan tidak tertempeli hama ya. Lalu kita potong batangnya kurang lebih sepanjang 25 cm sampai 30 cm. Langsung aja kita potong ya.
batang singkong yang sudah siap ditanam. Jadi perlakuan batang atau bibit yang mau ditanam ini sebenarnya tidak ada perlakuan khusus untuk singkong. Cuma jika mau lebih baik lagi bisa diberikan anti jamur ya di bagian batang yang sudah dipotong supaya tanaman singkong yang tumbuh nanti tidak terjangkit oleh hama ataupun patogen yang berbahaya yang bisa merusak pertumbuhan singkong ini. Tapi kalau dia mau langsung ditanam begitu saja juga bisa, karena singkong termasuk tanaman yang kuat akan hama ataupun penyakit. Lanjut ke proses penanamannya. Peletakannya jangan sampai terbalik ya, arah mata tunas yang di atas harus ke arah atas. Nah, yang di bawah itu yang bagian bawahnya, karena kalau kebalik bisa berakibat tanaman tidak akan tumbuh. Langsung saja kita ke proses penanaman. Setelah semua batang ditanam, kita lakukan penyiraman. Penyiramannya ini sebenarnya penyiraman untuk tanaman singkong ini, setelah tanam itu tidak perlu terlalu sering disiram, cukup ketika tanahnya sudah terlihat kering itu baru disiram, karena kalau keseringan disiram nanti akan busuk. Langsung saja kita ke proses penyiraman. Ya, proses siramnya langsung siram guyur aja ya. Setelah dilakukan proses penanaman, tidak ada perlakuan khusus lagi untuk tanaman singkong ini, karena tanaman singkong ini termasuk tanaman yang kuat dan tahan akan segala jenis hama, dan juga termasuk cuaca dia juga cukup tahan. Selanjutnya mungkin hanya dilakukan pemupukan, itu pun hanya sebulan sekali dan tidak perlu terlalu banyak, bisa menggunakan pupuk urea ataupun dengan pupuk NPK. Dan kurang lebih setelah proses penanaman ini kurang lebih seminggu setelah proses penanaman, dia akan mulai tumbuh tunas seperti ini. Dideketin lagi. Seperti ini. Nah, ini tandanya tanaman singkong ini sudah hidup ya berarti. Dan selanjutnya ini hanya seperti yang udah saya bilang, hanya dilakukan penyiraman jika saat tanah kering. Sekian praktek teknik budidaya penanaman tanaman singkong dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.